Yang paling berbahaya di kulkas Anda bukan yang busuk, justru yang terlihat masih bagus, yang sering kita percaya aman. Setiap hari banyak orang tua menyimpan sisa makanan, memanaskannya kembali, dan memakannya tanpa rasa curiga. Padahal tanpa disadari, makanan itu bisa berubah menjadi racun yang tidak berbau, tidak berubah warna, dan tidak hilang walaupun dipanaskan. Dan inilah yang paling berbahaya, karena tubuh kita tidak selalu bisa mengenalinya. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu 8 jenis makanan yang paling sering ada di kulkas, yang diam-diam bisa menjadi ancaman bagi kesehatan. Coba kita bayangkan sebentar suasana dapur di rumah kita sendiri. Rumah sederhana dengan kulkas kecil di sudut ruangan. Di dalamnya ada sisa makanan dari kemarin yang kita simpan dengan rapi. Mungkin nasi, mungkin lauk, atau sayur yang belum habis dimakan. Pagi hari datang, kita buka kulkas, melihat makanan itu dan berpikir, sayang kalau dibuang, masih bagus. Lalu kita panaskan kembali. Kita makan seperti biasa tanpa rasa khawatir. Karena sejak dulu kita diajarkan, selama makanan tidak berbau, tidak berubah warna, berarti masih aman. Dan ini bukan kesalahan siapa-siapa. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang terlihat sederhana, tapi dilakukan hampir setiap hari tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Padahal justru disinilah masalahnya mulai muncul. Karena ada hal yang tidak banyak orang sadari, bahwa tidak semua makanan yang terlihat baik benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dan seringkali yang paling berbahaya justru yang terlihat biasa saja. Selama ini, banyak orang percaya kalau makanan sudah masuk ke dalam kulkas. Sekarang kita masuk ke makanan yang terlihat sangat sederhana, tapi justru memiliki risiko yang lebih serius, kentang rebus. Banyak orang biasa merebus kentang lalu menyimpannya di dalam kulkas untuk dimakan nanti. Biasanya disimpan dalam wadah tertutup supaya tetap bersih dan tidak kering. Kelihatannya aman, tidak berbau, tidak berubah warna secara jelas. Tapi justru di kondisi seperti ini bisa muncul risiko yang jarang diketahui. Jika kentang disimpan dalam wadah yang tertutup rapat tanpa udara, ini bisa menjadi tempat ideal bagi bakteri bernama Clostridium botulinum. Bakteri ini berkembang dalam kondisi tanpa oksigen. Dan yang dihasilkan bukan racun biasa, ini adalah racun saraf yang sangat kuat. Dalam jumlah kecil saja sudah bisa menyebabkan gangguan serius. Gejalanya bisa dimulai dari penglihatan kabur, tubuh terasa lemah, hingga gangguan pada otot pernapasan yang membuatnya berbahaya karena makanan tetap terlihat normal. Tidak ada tanda yang jelas bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di dalamnya. Karena itu, kentang rebus tidak boleh disimpan sembarangan, terutama dalam wadah tertutup rapat dan dalam waktu yang terlalu lama. Yang terlihat sederhana ternyata bisa membawa risiko yang tidak sederhana. Sekarang kita masuk ke makanan yang sering dianggap sehat, ringan dan aman, jamur. Banyak orang memasak jamur lalu menyimpannya di dalam kulkas untuk dimakan di lain waktu. Selama tidak berlendir, tidak berbau, dianggap masih layak. Tapi ada satu hal penting yang jarang diketahui. Di dalam jamur terdapat enzim yang tetap aktif bahkan setelah dimasak. Artinya, meskipun sudah masuk ke dalam kulkas, proses di dalamnya masih terus berjalan. Seiring waktu, enzim ini akan memecah kandungan di dalam jamur dan bisa menghasilkan zat yang tidak baik untuk tubuh. Yang sering terjadi, jamur masih terlihat normal, tidak ada tanda mencolok, tapi kualitasnya sudah menurun cukup jauh. Jika dikonsumsi dalam kondisi seperti ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan dalam jangka tertentu bisa memberi beban pada organ tubuh seperti ginjal.